Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bahtera yang dalam melewati banyak lapisan ruang gelap dan kembali ke alam pencuri jiwa. Itu jauh lebih cepat dibandingkan saat pertama kali datang. Kianya Yinger berdiri di sisi kapal, angin hitam membuat rambut emasnya menjadi hiruk-pikuk yang indah. Entah kenapa, kegelapan di matanya tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Bayangan hitam muncul di belakangnya tanpa suara. Itu adalah Qi Wuyao. Apakah dia sudah bangun? Qi Wuyao menghampiri Kianya Yinger dan bertanya. Dia belum. Dari mana kamu? Kianya Yinger menjawab dengan sederhana. Seolah-olah dia baru saja menyadari kedatangannya. Aku pergi untuk membersihkan beberapa jejak yang tidak boleh tertinggal, jawab Qi Wuyao sebelum sedikit mengernyit. Pertanyaan Kianya Yinger yang tidak disadari telah membuatnya mengingat kilatan aura yang tidak dapat dia temukan lagi, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Itu adalah hal teraneh yang pernah dia temui di wilayah ilahi utara. Wajar jika orang asing itu memiliki kemampuan penyembunyian yang luar biasa sehingga dia tidak pernah menyadarinya sejak awal. Namun orang asing itu membiarkan dirinya terpeleset. Dia seharusnya bisa segera menangkap mereka. Bahkan teknik penyembunyian sekuat Moon Splitting Cascade tidak bisa membuat seseorang menghilang begitu cepat dan menyeluruh setelah terdeteksi. Paling tidak, dia tidak mengenal siapapun yang bisa melakukan hal seperti itu. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Kianya Yinger meliriknya ke samping. Tentu saja, Qi Wuyao memberinya senyuman. Aku adalah Ratu Iblis Wilayah Utara, Raja dari alam pencuri jiwa, dan pengasuh banyak sekali anak. Saya hampir selalu merasa terganggu oleh sesuatu. Kianya Yinger tahu bahwa dia menghindari pertanyaan itu, tapi dia tidak menggali lebih dalam selain mendengus pikirannya ada di tempat lain. Qi Wuyao memandangi langit kelabu di atas kepala mereka dan berkata, hari ini akan berakhir 15 menit lagi. Saya tidak ingin melihatnya sekarang, jawab Kianya Yinger acuh tak acuh. Saya sampai pada kesimpulan bahwa saya perlu memikirkan beberapa hal. Apakah itu berarti kamu mengakui apa yang aku katakan sebelumnya? Qi Wuyao bertanya dengan senyum malas di wajahnya. Tetap saja, ada beberapa hal di dunia ini yang sebaiknya tidak dipikirkan. Itu hanya akan tumbuh semakin besar jika Anda mencobanya. Anda harus menjalani hidup Anda setelah Anda memastikan bahwa itu ada, atau tidak. Apa yang harus aku lakukan jika itu memang ada? Kianya Yinger tanpa sadar menatap kakinya. Untuk seseorang yang sederajat denganku, dia sebenarnya tunduk pada Qi Wuyao untuk meminta bimbingan. Dia akhirnya mengerti dari mana datangnya rasa permusuhan yang aneh terhadap Qi Wuyao, dan bahkan sekarang dia masih sangat tidak menyukai wanita itu. Tapi, sepertinya dialah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memberikan jawabannya saat ini. Kau harus menghapusnya sepenuhnya, atau menuruti apa yang hatimu perintahkan, jawab Qi Wuyao dengan mudah. Pilihan manapun lebih baik daripada ketidaktahuan, penyangkalan diri, dan terjebak dalam ketidakpastian. Dikatakan begitu, kalau saja itu mudah untuk dihilangkan, Qi Wuyao menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan lebih jauh. Kianya Yinger mendengus mengejek dirinya sendiri. Dahulu kala, aku berpikir bahwa semua pria di dunia ini berasal dari kalangan rendahan. Saya pikir tidak satu pun dari mereka yang berhak memasuki pandangan saya, apalagi menyentuh sehelai rambut pun di tubuh saya. Siapa sangka aku akan terjatuh sejauh ini, sungguh lelucon, sungguh lelucon. Jangan ragu untuk menertawakanku jika kamu mau, Qi Wuyao. Dan mengapa aku melakukan itu? Sebenarnya ada sedikit cemoohan dalam suara Qi Wuyao.
Jika kita berbicara tentang lelucon berjalan, maka aku adalah lelucon yang lebih besar daripada kamu. Qianye Yinger tidak menatap apapun selama ini, jadi dia tidak memperhatikan mata Qi Wuyao atau terlalu memperhatikan pilihan kata-katanya. Bagaimanapun, Qi Wuyao adalah seorang wanita yang konon memanjat mayat pria dengan menginjak-injak perasaan itu. Dia berhak menyebut dirinya lelucon. Saya tidak mengerti. Aku membencinya dan menganggapnya menjijikkan. Aku menanam tanda pengharap kematian jiwa Brahma di dalam dirinya yang sangat menyiksanya hingga dia hampir bunuh diri, dan dia menanam jejak budak yang menghancurkan kehormatanku selamanya. Satu-satunya kesamaan yang kita miliki adalah lautan kebencian yang tidak akan pernah bisa didamaikan satu sama lain. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini pertanyaan yang sulit bagimu? Qi Wuyao bertanya. Ingatlah saat satu-satunya keinginanmu adalah melihatnya mati, saat kamu membencinya lebih dari apapun di dunia ini. Meski begitu, kamu tidak akan menyangkal bahwa dia adalah pria paling spesial dan misterius yang pernah kamu temui dalam hidupmu, kan? Qianye Yinger tidak menyangkalnya. Tidak ada yang lebih berbahaya di dunia ini bagi seorang wanita selain rahasia seorang pria. Dari saat Anda ingin mengenal mereka, Anda sudah selangkah lagi untuk melewati point of no return. Dan, saat kau masih menjadi Dewi Brahma Monarch, aku ragu ada rahasia lain yang ingin kau ketahui lebih dari rahasia Yunce. Bibir Qianye Ying sedikit terbuka. Dia terkejut saat mengetahui bahwa ingatan itu telah berubah warna sebelum dia menyadarinya. Dialah orang yang terlintas di benakmu saat kamu berada di dasar keputusasaan. Dialah orang yang berada di sisimu pada saat paling menyakitkan dalam hidupmu. Dialah satu-satunya sinar cahaya yang kamu miliki saat hanya ada kegelapan di sekitarmu, dan dialah yang memegang tanganmu saat kamu berjalan keluar dari jurang bersama. Sebelum Anda menyadarinya, dia mulai menempati begitu banyak ruang di hati Anda bahkan melebihi kebencian yang pernah Anda anggap sebagai segalanya dalam hidup Anda. Mungkin Anda bahkan merasa bahwa kebencian Anda tampaknya tidak terlalu penting lagi. Murid Qianye Ying bergetar hebat. Saat jejak budak ditanam di dalam dirinya dan hari-hari Yunce memanggilnya budak Ying seharusnya menjadi sebuah penghinaan yang tidak akan pernah bisa dia hapus selama sisa hidupnya. Namun hari ini, dia menyadari bahwa rasa terhinanya sebenarnya sudah agak memudar. Membunuh Qianye Fantian seharusnya menjadi satu-satunya obsesi yang masih dia miliki dalam hidupnya setelah dia mengkhianatinya. Tentu saja itu adalah satu-satunya tujuan yang membawanya ke wilayah ilahi utara. Untuk itu, dia bisa bersumpah untuk menyerahkan segalanya, berlutut di hadapan Yunce dan bahkan memintanya untuk menanamkan jejak budak di dalam dirinya. Dia masih ingin membalas dendam, tapi jika itu ternyata hanya mimpi belaka, jika satu-satunya masa depan yang tersisa baginya adalah kesunyian abadi di wilayah ilahi utara bersama Yunce, dia terkejut karena dia tidak segera menolak pemikiran itu. Terkejut karena dia sebenarnya sedikit menantikan masa depan itu. Ini, benar-benar hal yang paling menakutkan di dunia, gumam Qianye Yinger. Suatu kali, serigala surgawi Sisu benar-benar mempertaruhkan segalanya untuknya. Dia bahkan menyerahkan nyawanya sebagai akibatnya. Pada saat itu, satu-satunya hal yang dia tawarkan pada pengabdiannya adalah cemoohan dan ejekan. Hari ini, dia memahaminya. Dia benar-benar memahaminya sekali ini. Saya tahu ini semua tampak sulit dipercaya bagi Anda, tetapi bagi saya, ini adalah hasil yang wajar. Dan jangan lupa bahwa dia merenggut setiap inci tubuhmu bahkan sebelum kamu jatuh cinta padanya. Qi Wuyao menatap Qianye Yinger sebelum menggodanya dengan ringan. Dewi Brahma Monarch sangat cantik tak terkira,
dan siapapun yang menangkapmu pasti akan menikmatimu siang dan malam. Saya yakin tubuh Anda telah membentuk dirinya sendiri agar sesuai dengan bentuknya dengan sempurna, bukan? Anda tidak akan pernah bisa lepas darinya selama Anda hidup. Kamu diam. Qianye Yinger membuang muka. Qiu Yao menatap sisi wajah Qianye Yinger dan merasakan sudut bibirnya sedikit terangkat. Jika dirimu yang lama dan tidak berperasaan bisa memenangkan kegilaan tak terkira dari anak-anak dewa dan pangeran yang tak terhitung jumlahnya bahkan ketika kamu memperlakukan mereka seperti kotoran, maka aku hanya bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka jika mereka melihatmu sekarang. Qiu Yao, kata Qianye Yinger tiba-tiba. Anda telah bertemu banyak pria dalam hidup Anda. Anda mungkin mengenal pria lebih baik daripada kebanyakan orang, bukan? Qiu Yao terdiam. Pokoknya, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Itulah yang dia katakan, tapi dia menatap ke arah yang berlawanan dengan wajah Qiu Yao, dan dia bergumam tidak seperti dirinya sama sekali. Menurutmu dia, kamu ingin tahu apakah Yun Ce mempunyai perasaan padamu? Qiu Yao berkata terus terang atas namanya. Qianye Yinger berbalik lebih jauh dan mengangguk hampir tanpa terasa. Tentu saja tidak. Jika Qiu Yao berterus terang sebelumnya, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jawabannya. Qianye Yinger menutup matanya sejenak sebelum tersenyum mengejek dirinya sendiri. Saya pikir begitu. Dengan keadaannya saat ini, dia tidak akan merasakan hal seperti itu pada siapapun. Dia tidak akan berani, jelas Qiu Yao. Ingatlah bahwa dia kehilangan semua yang tersisa dalam sekejap. Dia tidak akan membiarkan dirinya terganggu oleh apapun sampai balas dendamnya terpenuhi, dan bahkan kemudian. Mustahil untuk mengetahui apakah dia akan bisa keluar dari mimpi buruk itu. Atau jika dia menginginkannya. Qiu Yao menghela nafas pelan. Dia yakin Qianye Yinger telah menyadari harapan kematian yang disembunyikan Yun Ce di balik kebenciannya. Mata Qianye Yinger semakin menjauh. Begitu teralihkannya perhatiannya sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa Qiu Yao terlalu mengenal Yun Ce. Qianye Yinger mulai berbalik dan pergi. Sebuah beban berat ada di benaknya. Apakah kamu tidak akan mengucapkan terima kasih? Qiu Yao bertanya. Qianye Yinger berhenti sejenak sebelum menjawab dengan nada dingin, aku masih membencimu, tahu. Qiu Yao tersenyum dan tidak memedulikan penghinaannya sama sekali. Sebaliknya, dia mengatakan sesuatu yang membingungkan Qianye Yinger. Baiklah. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang Anda lakukan. Qianye Yinger mengerutkan kening, tapi perhatiannya cukup teralihkan sehingga dia memutuskan untuk terus berjalan dan melupakan kebingungannya. Dia dengan cepat menghilang dari pandangan Qiu Yao. Dia sedang menuju ke tempat Yun Ce berada. Qiu Yao mengangkat dagunya dan melihat ke langit. Bahkan kabut hitam yang menutupi wajahnya tidak mampu menghalangi sinar gelap dan menawan di matanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, selama Kaisar Langit Surga Abadi tidak kehilangan akal sehatnya, ada kemungkinan 99% dia tidak akan mempertaruhkan segalanya dan menyerang wilayah ilahi utara dengan paksa. Meski begitu, saya harus siap menghadapi kemungkinan terkecil sekalipun. Ruangan paling bawah dari bahtera yang dalam kegelapan itu sangat sunyi. Yun Ce meringkuk seperti bola dan duduk di sudut tersempit ruangan. Dia memegang 3 batu suara mengkilap yang diberikan Yun Wuxin dan menggosokkan jarinya ke batu itu lagi dan lagi. Itu adalah caranya menghabiskan waktu bersama putrinya di ulang tahunnya yang ke-18. Wuxin, tahukah kamu bahwa Su Zizan telah meminta izinku untuk menjodohkan putranya yang berusia 18 tahun, Su Hanlou, kepadamu pada ulang tahun kakek yang ke-70? Pada saat itu,
Satu-satunya pikiran yang ada di benak saya adalah mematahkan kakinya dan mengusirnya keluar rumah. Sebagai ayahmu, bukanlah aku untuk mencampuri kehidupanmu setelah kamu dewasa. Tapi saat aku berpikir seseorang mungkin akan mengambilmu dariku, aku tidak bisa menahan rasa takut, panik, marah. Dahulu kala, seorang gadis berusia 15 tahun sepertimu melamarku, dan ayahnya menjadi sangat balistik. Pada saat itu, yang terpikir olehku hanyalah betapa tidak sopannya dia terlihat dan betapa gilanya aktingnya. Itu berlangsung sampai hari Suzizan menanyakan pertanyaan itu kepadaku, dan aku menyadari bahwa bahkan kamu akan menikahi seseorang dan meninggalkanku untuk menjalani hidupmu sendiri suatu hari nanti. Jika hari itu berlalu, aku mungkin akan menyembunyikan kesedihanku di balik senyumanku seperti yang dilakukan ayahnya. Tapi aku bahkan membiarkan sesuatu yang berharga lolos dari genggamanku selamanya. Wuxin, kamu adalah putri terbaik di dunia, kamu seharusnya tidak mengalami kemalangan karena dilahirkan dari ayah yang paling tidak berguna dan tidak pantas di dunia. Saat ini, keinginan terbesarku adalah mencapai belahan dunia lain dan menebusnya, bahkan jika aku harus berjalan melewati lautan pedang dan berenang melalui lautan darah untuk mencapainya. Tunggu aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Bang! Tiba-tiba, pintu dibuka dengan kasar. Itu adalah Qianye Yinger. Yunce mendongak dari sela-sela lututnya dan mencoba mengatakan sesuatu, tapi pembawa aroma familiar itu tiba-tiba menangkapnya dan mendorongnya ke tanah. Pakaian hitam Qianye Ying tiba-tiba menghilang dengan sendirinya dan memperlihatkan kulit mulus di bawahnya. Yunce membeku sesaat sebelum dia sadar kembali. Saya tidak ingin berkultivasi hari ini. Aku juga tidak menyukainya. Topeng Qianye Ying jatuh. Wajah indah yang bahkan bisa mengalahkan cahaya dan warna paling terang di dunia menampakkan dirinya padanya, dan untuk pertama kalinya, dia melihat tatapan berkabut di matanya yang begitu indah hingga membuatnya bingung. Saya tiba-tiba merasa ingin menguji bagaimana rasanya menjadi yang teratas. Jie Xin dan Jie Ling tiba-tiba merasakan sesuatu di saat yang sama dan saling melirik. Tuan, sepertinya ada suara aneh di suatu tempat, kata Jie Xin. Itu suara Yun Qianying, tambah Jie Ling. Apakah dia terluka? Suara ini adalah, Hua Jin mendengarkan dengan cermat suara itu sebelum warna kemerahan yang tidak wajar tiba-tiba muncul di pipinya. Tunggu, menurutku itu. Qi Wuyao berbalik menghadap ketiga penyihirnya dan tersenyum. Tidak semua orang bisa mendengar rintihan manis dan abadi dari Dewi Brahma Monarch, sayangku, jadi perhatikanlah. Anda mungkin menyesali ini seumur hidup jika Anda melewatkannya sekejap pun. Bibir Jie Xin, Jie Ling, dan Hua Jin terbuka. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya mereka sadar kembali dan melarikan diri seperti angin. Wilayah ilahi timur, alam dewa bulan. Sinar cahaya bulan yang lembut warna salju menyinari aula. Saat angin dingin bertiup lembut ke dalam aula, sosok wanita yang samar dan fana dapat terlihat sekilas di tengah-tengah lapisan kain muslin yang beriak. Dia berdiri di dekat jendela, matanya yang indah terpejam, rambut panjang dan jubah ungunya berkibar lembut tertiup angin. Namun, kebangsawanan yang menyendiri dan jauh terpancar dari wanita yang tenang dan pendiam ini, membuatnya sulit untuk melihatnya secara langsung, apalagi mencemarkannya dengan pikiran-pikiran yang tidak diinginkan. Seorang gadis muda masuk ke kamar dengan tenang. Mengenakan jubah istana berwarna kuning muda, kecantikannya sungguh menakjubkan. Dia begitu cantik sehingga konflik dan bencana akan mengintai jejaknya di dunia bintang manapun. Langkah kakinya ringan dan penuh rasa hormat, kepalanya yang halus sedikit membungkuk.
Cahaya bulan yang cerah dan murni menyinari wajah dan tubuh langsing gadis itu, menyinari wajah indah yang mengingatkan orang pada bunga teratai yang baru mekar, wajah yang memunculkan perasaan sayang dan kelembutan pada semua orang yang melihatnya. Sekilas saja melihat lekuk rahangnya yang indah akan menarik hati sanubari kebanyakan orang. Gadis itu berhenti di tengah aula. Dia memberi hormat dengan anggun dan berbicara dengan suara lembut, "Tuan, Jin Yue ingin melaporkan sesuatu." Kaisar Dewa Bulan membuka mata indahnya. Cahaya ungu yang dalam tampak berkedip-kedip di kedalaman matanya. "Apa masalahnya?" "Melapor kepada guru. Lian Yue baru saja mengirimi kami berita. Kaisar Langit Surga Abadi, yang telah meninggalkan alam surga abadi 60 jam yang lalu sambil menyamarkan penampilan dan auranya, telah kembali ke alamnya. Namun, sepertinya dia mengalami beberapa luka yang cukup serius." Lian Yue dengan sengaja mencari beberapa jejak yang ditinggalkannya saat dia kembali ke dunia nyata dan dia menemukan bercak darah di 34 tempat berbeda dalam radius 50 km. Lebih jauh lagi, sepertinya itu adalah darah jantung. Suaranya terdengar seperti kicau burung bulbul yang gembira, namun tetap mengandung kehalusan lembut yang sama yang terpancar dari dirinya. "Aku mengerti," kata Kaisar Dewa Bulan. Auranya pasti sangat gelisah hingga dia memuntahkan begitu banyak darah. Sampai-sampai dia meninggalkan jejak yang begitu jelas. Sepertinya banyak orang yang memperhatikan kejadian ini juga. "Ada satu hal lagi," kata Jin Yue sambil mengangkat tangan bersalju. Ada batu giok kristal ungu di tangannya. "Ini adalah barang yang guru perintahkan agar kita dapatkan." Kaisar Dewa Bulan tidak bergerak untuk mengambil barang itu. Dia menyapukan persepsi spiritualnya dengan acuh tak acuh sambil berkata, "Bagus sekali. Serahkan pada Yao Yue dan katakan padanya untuk mencari kesempatan untuk memberikannya kepada Luo Changsheng dalam waktu 1 tahun. Ingat, itu hanya bisa jatuh ke tangan Luo Changsheng. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Kita juga tidak boleh meninggalkan petunjuk apapun yang akan dia gunakan untuk menghubungkan hal ini dengan kita. Tetapi yang paling penting adalah, tugas ini harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Ya, Jin Yue akan melakukan apa yang diinstruksikan." Jin Yue membungkuk hormat sambil dengan anggun menegakkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. "Jin Yue," Kaisar Dewa Bulan tiba-tiba memanggilnya. Jin Yue buru-buru berbalik. "Instruksi apa yang guru miliki?" "Item yang aku minta kamu hancurkan beberapa hari yang lalu, apakah kamu sudah memastikan kehancurannya?" Kaisar Dewa Bulan bertanya. Suaranya begitu acuh tak acuh sehingga Jin Yue tidak bisa mendengar sedikit pun emosi di dalamnya. Jin Yue sedikit terkejut dengan pertanyaan itu tetapi dia segera menundukkan kepalanya dan menjawab, "Bagaimana mungkin Jin Yue berani mengabaikan perintah guru? Aku sudah lama menghancurkannya." "Itu bagus kalau begitu." Kaisar Dewa Bulan perlahan menutup matanya, menyembunyikan cahaya ungu yang tampak lebih misterius daripada kedalaman laut biru. "Kamu boleh mundur." Jin Yue berbalik dan meninggalkan aula dengan tidak tergesa-gesa. Dia samar-samar merasakan bahwa Kaisar Dewa Bulan tampak kelelahan. Setelah dia kembali ke kamar tidurnya, Jin Yue tiba di depan sofanya dan membuka penghalang. Setelah itu, dia dengan lembut mengambil cermin perunggu kecil dan halus dari saku spasial pribadinya. Itu bersinar dengan kilau emas yang agak kusam dan memancarkan aura logam biasa. Ini adalah cermin perunggu yang sangat biasa, dan pernak-pernik semacam ini hanya dapat ditemukan dengan bebas di alam bawah. Saat dia menggenggam cermin perunggu di tangannya, cahaya bulan samar-samar bersinar di telapak tangannya. Mengingat kekuatannya, dia hanya perlu mengetuk cermin dengan auranya untuk membuatnya menjadi debu.
Namun, mata jernih gadis itu bergetar dan cahaya bulan di tangannya mulai menghilang perlahan. Jika guru benar-benar ingin menghancurkannya, dia akan melakukannya sendiri daripada menyerahkannya kepada orang lain. Jika guru memiliki penyesalan di masa depan, dia membuka telapak tangannya lagi dan cahaya bulan yang berkilauan muncul kembali. Namun, kali ini berbentuk penghalang pelindung kecil yang bersinar dengan cahaya hangat dan lembut. Dia dengan hati-hati menyimpan cermin perunggu di saku spasial pribadinya. Jin Yue, Yao Yue, dan Lian Yue adalah 3 pelayan wanita yang paling dekat dengan Xia King Yue. Namun, Lian Yue, yang mengendalikan jaringan intelijen alam Dewa Bulan, dan Yao Yue, yang merupakan salah satu Dewa Bulan, sering berada di luar negeri untuk menjalankan misi. Oleh karena itu, Jin Yue adalah orang yang paling banyak menghabiskan waktu di sisi Xia Tiyue sehingga dia sangat menyadari bahwa cermin ini adalah sesuatu yang Xia Tiyue simpan di sisinya selama ini. Wilayah Ilahi Timur, Alam Dewa Surga Abadi. Kaisar Langit Surga Abadi memegangi dadanya saat busa berdarah terus mengalir dari mulutnya. Namun tindakannya sama sekali tidak meringankan rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Bertahun-tahun yang lalu, istri tercintanya tersenyum padanya dengan air mata berlinang saat dia menggunakan nafas terakhirnya, untuk secara pribadi menempatkan Zhou Qingchen dalam pelukannya. Setelah itu, dia meninggalkan sisinya selamanya. Meskipun dia adalah seorang kaisar dewa, dia mengesampingkan semua martabat perannya saat dia menangis dan meratap. Rasa sakit karena kehilangan wanita itu telah menusuk hatinya dan dia berpikir bahwa tidak ada rasa sakit yang lebih besar daripada rasa sakit yang dia rasakan pada hari dia kehilangan wanita itu. Namun, rasa sakit yang menusuk di hatinya saat ini jauh melebihi rasa sakit yang dia alami saat itu. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Zhou Qingchen meninggal dalam kematian yang menyedihkan, bahkan tanpa meninggalkan mayat, dan dialah yang membawanya ke wilayah ilahi utara. Serangan yang dia berikan kepada Jasmine bertahun-tahun yang lalu telah dibalas terhadap Zhou Qingchen. Dia merasa seolah jutaan pisau beracun merobek hati dan jiwanya dengan cara yang paling kejam. Rasa sakit yang menyerangnya saat ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan menyalahkan diri sendiri, rasa sakit, penyesalan, kebencian, dan kebencian yang tak terbayangkan menyelimuti dirinya, membuatnya merasa seolah-olah dia sedang disiksa oleh setan yang tak terhitung jumlahnya. Tuanku, Tai Yu setengah berlutut di sisinya, mata lamanya basah oleh air mata. Zhou Suzi biasanya sangat ketat dan keras terhadap Zhou Qingchen, tetapi para penjaga sangat menyadari bahwa dia sebenarnya lebih menghargai Zhou Qingchen daripada nyawanya sendiri. Zhou Suzi menggelengkan kepalanya dan waktu yang lama berlalu sebelum akhirnya dia berhasil berbicara dengan susah payah. Aku baik-baik saja, baiklah, Keh. Namun anak panah darah kental lainnya keluar dari mulutnya dan membentuk genangan air di lantai. Warnanya merah cerah dan mencolok mata dan benar-benar menyerupai detak jantung yang baru saja dicabut dari dada seseorang. Tai Yu menghela nafas dalam diam sebelum matanya menjadi fokus dan dia tiba-tiba berkata, "Tuanku, haruskah kita?" "Tidak. Tidak," suara Zhou Suzi lemah dan lemah namun dia masih berhasil melambaikan tangannya perlahan. "Kita tidak boleh gegabah. Kita tidak bisa bertindak gegabah lagi, aku sudah memimpin Qingchen menuju kematiannya, jadi bagaimana aku bisa membiarkan alam surga abadi menderita karena kesalahanku? Lagi pula, Qingchen sudah pergi. Jadi bagaimana aku bisa membiarkan fakta bahwa dia telah berubah menjadi iblis diketahui dunia, setidaknya biarkan dia meninggal dengan nama yang bersih." "Saya mengerti."
Yang terhormat Taiyu menutup matanya karena kesakitan. Tetapi jika tuanku tidak mampu melampiaskan simpul-simpul hatinya, aku takut. Qing Chen tidak akan mati sia-sia. Mata Zhou Suzi tidak bernyawa, tetapi suaranya yang lelah sekarang mengandung kegelapan dan beban yang mengerikan yang belum pernah ada sebelumnya. Ramalan itu benar, Yun Ce, memang iblis yang akan membawa malapetaka ke dunia. Saya masih memiliki 10.000 tahun lagi untuk hidup, dan saya akan mengabdikan hidup saya untuk satu tujuan. Aku secara pribadi akan membalaskan dendam Qing Chen. Aku secara pribadi akan membersihkan dunia ini dari semua iblis. Ini adalah sumpah paling keras dan paling tegas yang pernah dia ucapkan seumur hidupnya. Bahkan jika dia masih merasakan rasa bersalah terhadap Yun Ce di masa lalu, satu-satunya hal yang tersisa sekarang adalah kebencian yang terukir di tulangnya. Beberapa hari kemudian, berita bahwa putra mahkota surga abadi Zhou Qing Chen telah meninggal dunia diumumkan di wilayah ilahi timur. Energinya yang dalam telah menjadi bumerang bagi dirinya saat dia berada di pengasingan, mengakibatkan kematiannya yang malang. Alam dewa surga abadi terbungkus dalam warna putih. Semua alam terkejut dan tebakan liar yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Wilayah ilahi utara, alam pencuri jiwa. Sekarang Yun Ce telah membuat 9 penyihir, 27 roh jiwa, dan 3.600 penjaga jiwa sangat cocok dengan kegelapan. Kekuatan yang membentuk inti dari alam pencuri jiwa telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Hal yang benar-benar menakutkan tentang transformasi ini adalah hal itu terjadi tanpa ada yang menyadarinya. Satu-satunya cara seseorang mengetahuinya adalah jika mereka terlibat konflik besar-besaran dengan alam pencuri jiwa. Kalau tidak, pada dasarnya tidak ada cara bagi siapapun untuk mendeteksi perubahan hanya dari auranya. Seiring berjalannya waktu, kelahiran kembali ini akan membuahkan hasil yang semakin besar dan membuat mereka jauh melebihi orang-orang iblis yang pernah memiliki bakat yang sama dengan mereka, yang pernah berada pada level yang sama dengan mereka. Namun tidak mungkin mereka bisa menggunakan keuntungan baru mereka untuk menelan alam bulan terbakar atau alam Yama dalam beberapa tahun ke depan. Jumlah waktu yang mereka butuhkan, setidaknya 1000 tahun. 1000 tahun bukanlah waktu yang lama di alam dewa. Jika hanya butuh 1000 tahun bagi alam pencuri jiwa untuk tumbuh cukup kuat untuk menekan semua kerajaan lainnya, itu sudah dianggap sebagai keajaiban. Yun Ce tidak bisa menunggu terlalu lama. 3 tahun yang dia tetapkan bukanlah bagian dari rencana besar, melainkan batas kesabarannya. Karena itu, Yun Ce memilih untuk tetap mengasingkan diri selama 10 hari penuh sejak dia kembali ke alam pencuri jiwa. Penghalang yang ditempatkan di atas pintu terdistorsi dan sesosok tubuh yang terbungkus kabut hitam memasuki aula. Itu adalah Qi Wuyao. Setelah melihat sekilas keadaan Yun Ce saat ini, Qi Wuyao berkata dengan suara riang, "Sepertinya pemulihanmu berjalan dengan baik. Biar ku beritahu padamu, ratu ini sangat cemas beberapa hari terakhir ini." Suaranya memesona sekaligus menggoda, tapi orang masih bisa mendengar kepolosan seorang gadis muda dalam suara itu. Itu bahkan menyebabkan jantung Qianye Ying bergetar hebat. Dia dengan cepat bangkit dan berdiri di samping Yun Ce sebelum dia bertanya dengan suara dingin, "Mengapa kamu datang?" "Kamu harus bertanya pada pria yang ada di sampingmu," kata Qi Wuyao sambil alisnya terangkat. "Dialah yang meminta ratu ini untuk datang." Qianye Yinger terdiam sesaat. "Tempat seperti apa yang dimaksud dengan laut tulang kegelapan abadi?" kata Yun Ce sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Qi Wuyao.
Ini adalah nama yang Qianye Yinger sebutkan kepadanya sebelum mereka memasuki alam pencuri jiwa dan itu adalah nama yang tetap tersimpan di benaknya. Oh! Mata indah Qiwu Yao dengan tenang berkedip ke arah Qianye Yinger sebelum dia menjawab, lautan tulang kegelapan abadi terletak di pusat wilayah ilahi utara, di dasar alam Yama. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang tempat seperti itu? Saya mendengar bahwa itu adalah sumber kegelapan wilayah ilahi utara. Yunce bertanya, namun, ketika Qianye Yinger memberitahunya tentang rumor ini, dia langsung mengabaikannya. Fena asal. Benar saja, Qi Wuyao menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata itu. Dia menjawab, orang lain mungkin mempercayai kata-kata itu. Tapi jika kamu, orang yang mewarisi kekuatan Kaisar Iblis Pemalu Surga, mendengar kata-kata seperti itu seharusnya hanya lelucon bagimu, kan? Wilayah ilahi utara menyusut setiap tahun. Itu menyusut setiap kali bernafas. Jika memang ada yang namanya Fena asal, itu pasti sudah lama menjadi Fena mati. Qi Wuyao melanjutkan, meskipun demikian, meskipun tidak bisa disebut sebagai urat asal, ini memang merupakan tempat di mana energi kegelapan paling tebal dan paling terkonsentrasi di wilayah ilahi utara. Itu juga merupakan alasan paling penting bagi supremasi Yama Realem yang berkelanjutan. Jadi dari mana energi kegelapannya berasal? Yunce bertanya. Qi Wuyao menjawab, menurut catatan zaman dahulu, banyak dewa iblis yang jatuh setiap tahun selama perang berkepanjangan antara ras dewa dan iblis. Para iblis yang berkedudukan tinggi akan mendirikan makam mereka sendiri untuk mereka, meskipun makam itu sudah lama dibersihkan. Hal yang sama juga terjadi pada para dewa. Sebagian besar warisan kekuatan ilahi yang diperoleh wilayah dewa, selain sedikit sisa-sisa roh, semuanya telah digali oleh alam bintang. Faktanya, masih banyak orang yang menggali alam dewa untuk mencoba menemukan peluang yang belum ditemukan di zaman sekarang ini. Namun, para iblis peringkat rendah, korban terbesar dalam perang ini, mayat iblis mereka semuanya dibuang bersama di satu tempat. Seiring dengan meningkatnya perang antara para dewa dan iblis, hal itu menjadi jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Semakin banyak iblis mulai mati dan pada akhirnya, kuburan ini menjadi lautan mayat yang sangat besar dan seiring berjalannya waktu, mayat iblis ini akhirnya berubah menjadi tulang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dan itulah lautan tulang kegelapan abadi yang kita kenal sekarang. Karena alasan inilah Laut Bone dipenuhi dengan energi yin, energi kematian, dan kebencian yang sangat padat. Energi kegelapan di tempat itu jauh lebih padat dibandingkan tempat lain di wilayah ilahi utara. Ketika itu Qi Wuyao melihat kilatan cahaya hitam aneh di mata Yunce.